Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Bu masih semangat, Bu? Mudah-mudahan pegelnya, kesemutannya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gugurin dosa kita. Amin. Dan yang di rumah nggak boleh kalah semangat ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab dan mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Abdul Kafi ini dari Instagram kita ambilin ya. Guru Ali bacain ya guru ya. Ini dari @Faris Labib. Terima kasih ya Abang Faris ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ya silahkan. Kenapa orang ziarah itu selalu pagi atau siang hari? Nggak pernah malam hari. Masa sih saya malam ziarahnya loh. Apa emang nggak boleh ziarah malam-malam? Terus menguburkan orang juga kenapa nggak boleh malam hari katanya. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada larangan waktu atau hari dalam berziarah. Dalam kitab Majmu' dikatakan yustahabbu, justru disukai dan dicintai. Ziarah itu kulla yaumin khususan ilal baqi fi yaumil jum'ah. Jadi ulama itu pada saat itu menyuruh untuk ziarah kulla yaumin ke baqi, ke makam para syuhada. Kulla yaumin khususan yaumul jum'ah. Yang ada itu adalah waktu afdol berziarah. Jadi tidak ada larangannya waktunya. Mau pagi, siang, sore, malam, ziarah, tafaddal ziarah. Tapi ada waktu afdolnya. Kapan waktu afdolnya? Pertama yang diamalkan oleh anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Ketika Nabi SAW wafat, setelah 75 hari, beliau senantiasa berziarah 2 kali dalam seminggu. Hari apa saja? Hari Senin dan juga hari Kamis. Mengapa hari Senin dan hari Kamis? Hari Senin dan hari Kamis adalah salah satu waktu di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus hari Senin, hari Kamis. Ada juga dari Nabi Muhammad SAW hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan man zara qabra biwalidayhi, barang siapa yang dia ziarah ke makam kedua orang tuanya, au ahaduhuma atau salah satunya, fi kulli jum'atin marratan ghaffarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia ziarah ke makam orang tuanya salah satunya aja di setiap hari Jumat sekali, sekali ya, di hari Jumat, maka kata Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dicatat anak itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang permasalahannya kenapa kadang-kadang bagusnya itu di Jumat pagi gitu, ba'da subuh. Kenapa? Bisa jadi karena memang ketika ba'da subuh kita setelah melaksanakan sholat subuh, artinya setelah ibadah dalam kondisi suci kita berziarah, itu nikmat Bu. Ya. Atau mungkin ba'da Jumat, karena kita habis sholat Jumat, ritual yang memang besar di dalam Islam, kemudian kita setelah itu ziarah, nah itu bagus karena kita sehabis dari hal yang baik-baik, apalagi sholat. Kemudian kita ziarah, insya Allah mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika ziarah kepada orang tua. Yang jadi permasalahan sekarang banyak orang ziarah, kemana aja Bu? Sampai ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dia sasabin. Ini sasabin itu maksudnya dia samperin ya, maksudnya begitu. Dia kunjungin, tapi orang tuanya kuburannya enggak pernah diziarahin. Ini yang terbalik.
Oleh karena itu bagusnya sebelum ziarah kemana-mana, ziarah dulu ke orang tua. Doain dulu orang tua. Baru kita tawassulan ziarah dengan makam para alim ulama, para anbiya wal mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi nih guru, katanya ada boleh nggak sih nguburin orang, kenapa nggak boleh malam katanya gitu. Kalau Gimana? kalau nguburin guru. Oh, nguburin. Iya. Tidak ada masalah. Ya dalam penguburan di malam hari. Ya mungkin karena gelap aja kali ya. Jadi Iya. nggak kelihatan. Mungkin mitosnya banyak sekali Bu. Yang namanya Indonesia mah banyak banget mitosnya. Iya kan. Yang ngangkat harus anaknya. Kalau bukan enggak anaknya itu nanti nggak diterima jenazahnya. Pokoknya macam-macam dah. Iya. Giliran begitu gali kubur. Udah tahu musim hujan. Iya. Habis digali ya becek. Iya. Orang lain bilang wah itu diazab. Astagfirullahaladzim. Iya kan, ini kadang-kadang orang-orang banyak mitos, ya banyak hal-hal. Jadi penguburan, karena Nabi bilang orang yang wafat lebih cepat lebih bagus. Jadi banyak saudara-saudara kita yang muslim setelah wafat dikuburkan malam hari banyak. Jadi tidak ada masalah. Ya, semakin cepat semakin bagus. Ya setelah dimandikan, setelah dikafani, bersih, sholatkan, baru dikuburkan. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih guru. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Silahkan. Ya. Jangan lupa nama Eneng sama majelis taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohma, saya dari Majelis Taklim Al-Huda Abdul Aziz Jati Asih, persisnya di daerah Jatisari. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah hukuman seseorang yang harusnya bisa memaafkan namun malah tetap memberi sanksi kepada pencuri gitu? Oh, jadi dia apakah hukumannya kalau nggak mau maafin seorang pencuri itu yang mencuri kita? Begitu mungkin ya? Betul. Ya, Masya Allah, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim, ini pertanyaan bagus dari Bunda Rohmah ya. Betul ya namanya ya? Nggak salah ya saya ya. Apakah berdosa atau mendapatkan hukuman seseorang yang ketika dicuri kemudian dia tidak memaafkan si pencuri tersebut? Orang yang mencuri kemudian dia diadili, kemudian dia dihukum, itu adalah konsekuensi dari perilakunya, dari perbuatannya. Oleh karena itu ketika si pencuri itu dihukum dan diadili, maka tidak berdosa yang dicuri. Dan dia belum memaafkannya dan juga dia tidak berdosa. Kenapa? Karena orang tersebut yang sedang dizolimi. Jadi tidak berdosa ketika dia memaafkan. Artinya walaupun memaafkan proses hukum tetap berlanjut atau berjalan. Yang jadi nilai plus di sini bagi orang yang dia dicuri adalah ketika memaafkan. Kalau yang dicuri belum memaafkan itu tidak ada hukumannya. Tapi yang jadi nilai plus kalau dia bisa memaafkan orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat masyhur yang kita sudah sama-sama tahu, wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dia bisa memaafkan, menahan amarah, memaafkan orang lain, dapat label langsung dari Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu adalah termasuk orang-orang yang muhsin. Masya Allah, dapat label langsung enak dari Allah, orang-orang yang muhsin. Oleh karena itu orang yang mencuri, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika dia mencuri, dia sedang tidak beriman. Orang yang berzina ketika berzina, dia sedang tidak beriman, artinya hilang imannya. Maka salah siapa? Masa yang salahnya itu yang dicuri? Kasihan Bang Ali, betul nggak? Iya. Oleh karena itu, bagusnya kita ketika ada seseorang yang mencuri, bagusnya adalah memaafkan dia, tapi proses hukum tetap berjalan. Tapi ingat, tidak boleh main hakim sendiri. Ini kadang-kadang ada baru maling jagung udah main pukul, main tendang sampai meninggal. Apalagi kemarin yang viral, terjadi lagi dan terjadi lagi. Seorang anak muda yang baik difitnah pencuri padahal dia nggak mencuri, sedang cari kucing.
Akhirnya digebugin, dihakimi sampai meninggal. Naudzubillah summa naudzubillah, padahal itu dia tidak mencuri. Itu adalah fitnah sampai meninggal. Sedih sekali orang tuanya. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Biarlah apakah itu nanti dimaafkan. Contoh misalkan kasus nenek yang mencuri singkong waktu itu di sebuah PT. Ya, boleh itu. Akhirnya hakim memaafkannya. Apakah ditakzir? Takzir artinya di penjara. Kalau misalkan ingin menggunakan syariat Islam, maka faqta'u aydiyahuma. Maka boleh itu yang namanya dipotong. Biasanya itu di negara Saudi, negara-negara yang menjadikan sistemnya itu dengan syariat Islam, ya hukumannya. Oleh karena itu, ya orang yang mencuri tidak ada maaf baginya, tetap dihukum tapi boleh kita maafkan. Ya, jadi dimaafkan, tapi prosesnya tetap berjalan. Kalau di Indonesia biasanya takzir, penjara, ya, agar memberikan efek jera. Karena ada juga orang yang punya sifat, sifatnya memang demennya itu ngambil barang orang. Klepto itu. Apa tuh namanya? Klepto. Klepto. Iya. Dia ngelihat jam tangan, misalkan guru kita nih Ustadz, oh jam tangannya bagus begitu ya. Lagi ditaruh, lagi wudhu, iseng ambil, begitu, iseng aja. Apa namanya tadi? Klepto. Klepto. Nah, ya. Jadi gitu ya, memaafkan lebih bagus, tapi tetap proses hukum tetap berjalan. Masya Gitu. Allah. Mudah-mudahan kita ya terhindarlah dari yang namanya hal-hal yang buruk, apalagi kita dirampok, dicuri, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Memang pencuri yang paling susah kita maafin itu adalah pencuri hati ya Bu ya. Yeah. Hati siapa nih? Hati siapa tuh Bu? Ini susah banget dimaafin ya, Masya Allah. Terima kasih guru jawabannya, dan baik, kita akan lanjutkan kembali. Ini insya Allah masih kita pilihkan dari media sosial. Untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abil Ghifran. Ini dari @labib_28. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silakan. Apakah orang yang menjilat ludahnya sendiri termasuk orang yang munafik? Munafik guru, munafik. Munafik udah ya? Jawabannya simpel betul deh ya. Udah munafik udah. Masya Allah Akbar. Kadang-kadang emang kita nggak nyadar. Jadi lebih cenderung pada penyakit di luar. Kalau udah urusannya penyakit fisik, itu semua orang kadang-kadang nggak pernah tahu. Ya, yang tahu kita sendiri, sakit kaki, sakit pinggang, sakit kepala, kita aja yang ngerasain, bener nggak? Tapi kalau udah urusannya dengan penyakit batin, yang ini urusannya penyakit hati, yang ini urusannya penyakit lisan, kadang-kadang orang lebih bisa ngomentarin. Jadilah itu ada istilah, lu mah ngejilat ludah lu sendiri, ada yang begitu ada. Konsep ini apa sih? Jadi kecenderungan bahasa itu terucap manakala seseorang dia ngomong A, ngelakuinnya B, ada yang begitu ada. Lu mau ngomong gue sholat, dia mau kagak sholat, ada yang begitu. Nah kadang-kadang dia ngomongin kebenaran tapi dia nggak ngelakuin sebuah kebenaran. Dia ngomongin tentang kebaikan tapi dia nggak pernah jadi hal yang melakukan kebaikan. Maka jangan sampai kita jadi orang yang termasuk pada kategori munafik. Idza hadasa kadzaba. Jadi kalau udah masuk pada yang udah ukurannya pada lisan tapi keluarnya tidak ada manfaat, keluarnya tidak ada kebaikan, keluarnya hanya kemadharatan, maka segala itu pasti ujungnya munafik. Sehingga pantas kalau orang begitu enggak ada temennya. Bener enggak Bu? Seneng enggak sama orang munafik? Kalau ngomong sama kita bagus banget, ada yang begitu? Mana orangnya? No, lihat ke saya. Ibu ngeliat ke saya. Kalau ngomong romanya kayak yang iya, ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Kalau ngomong kadang-kadang adem banget, ada yang begitu ada? Ada. Ada kayak ubin masjid. Tetapi kelakuannya jauh dari kata adem. Nah sehingga ini khawatir. Jadi selamatnya seseorang itu karena apa? Salamatul insan bihafdir
lisan. Seseorang itu bisa terjaga hidupnya, akhlaknya, dirinya, perbuatannya, semuanya bisa terjaga manakala yang pertama ia bisa jaga lisannya. Sehingga jangan sampai kita jadi teladan yang salah. Kudu jadi teladan yang baik, jangan jadi teladan yang salah. Jangan jadi contoh yang salah, jangan jadi pelaku yang salah. Tapi moga-moga dari lisan kita ini bisa jadiin orang baik. Bisa jadiin orang punya manfaat, bisa nyenengin hati orang. Ada orang yang cuman gara-gara omongan seneng. Bener gak Bu? Ada orang yang cuman gara-gara omongan jadi enggak mau makan. Ada yang begitu ada? Gara-gara omongan bang, biar kata tuh makan enak banget. Tapi caranya salah. Mumpung lo masih hidup makan tuh. Kira-kira enak gak kalau begitu caranya? Enggak enak. Tapi kalau caranya bagus, Bu biar sehat makan dah. Nah beda kan? Caranya bagus, lisan yang dikeluarkannya bagus, maka yang nyampenya pun jadi bagus. Sehingga jangan sampai kita jadi orang yang akhirnya ngejilat omongan kita sendiri. Gue mah gak bakalan lah, pokoknya kenal lagi sama dia. Besoknya nonton bareng, ada yang begitu ada. Ada. Gua mau nggak bakalan nanya lagi sama dia. Besoknya ngaji bareng, ada yang begitu ada. Ada. Apalagi urusan rumah tangga. Ibu berantem sama laki, benar? Benar. 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 Gede banget hebat tuh ngobrol berantem, cerita dah sama emak. Ada yang begitu ada. Banyak. Mana orangnya? No. Dia ngomong dah sama emak ngadu, emaknya sampai marah banget. Pas ngontrok emaknya mau ngomelin, dia lagi ngopi berdua sama bininya. Ya, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Makanya apa-apa kan katanya ibu kan yang gondok emak. Kata emak, lu emak kalau punya masalah jangan ngomong sama gua. Kalau besoknya lu masih pada akur juga, benar? Benar. Tuh kan begitu. Ayo, makanya jangan sumpah serapah. Siapa tahu orang yang kita benci banget besok jadi orang yang sayang banget sama kita. Bener nggak? Bener nggak? Gue mau malas ada dia. Emang ngapa? Asal ada dia gue ingat sama masalah gue. Itu sampai ngegeser bang. Lagi ngaji bareng. Dia datang. Muka udah ngadep ke sini. Wah dia datang malas banget gue ngeliatnya. Begini. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Nah jadi omongan. Hati-hati. Kalau orang tuh berarti harus benar-benar hati-hati. Hati nih jangan sampai kita ngejilat ludah kita sendiri. Boleh jadi yang kata Bang Ali tadi bilang. Kita suka banget belum tentu baik di mata Allah. Tapi kalau udah baik di mata Allah insya Allah jadi baik buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan puas ya. Iya emang kami benci bener-bener cinta. Iya. Jangan kelewatan benci ntar jadi suka. Iya. Baik Masya Allah ya. Baik kita kasih kesempatan lagi buat Umi untuk bertanya. Iya silakan. Namanya jangan lupa ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufi Supartini atau bisa dipanggil Mama Pio. Mama apa? Mama Pio. Mama Pio. Ya, Mama saya Pio. dari Majelis Taklim Al-Huda Abdul Aziz Jati Asih. Mau bertanya Pak Ustadz boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya bagaimana cara terbaik kita dalam memahami Allah dan cinta terbaik dalam bentuk apa yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Wassalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Kira nyanyi udah pinter banget dia. Mama Pio dari Majelis Taklim Al-Huda pimpinan Ustadz Ahmad Maulana ya. Masya Allah. Mama Pio bagaimana cara kita kenal Allah, dekat sama Allah? Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, atau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalin dulu diri kita siapa. Kenalin dulu diri kita. Artinya kalau kita ini makhluk berarti ada yang nyiptain, ada khalik,
ada yang menciptain kita. Nah, ketika manusia merasa makhluk dan Allah sang pencipta, berarti dia harus tunduk patuh kepada Allah. Sehingga apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Apa sih yang Allah paling senengin di antara kita? Jangan ngeduain Allah. Bu, kalau ada layangan putus, demen apa enggak? Ada yang sering nonton layangan putus? Ada? Mana orangnya? Emang tahu ceritanya? Ada yang baru guru, Apa? layangan singit. Layangan singit. Bodek aja. Nih, Allah itu enggak demen diduain. Bu, Ya. ntar pulang bilang sama lakinya ya. Allah itu enggak demen disekutuin. Ya, wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Kita ibadah sama Allah, taat sama Allah, dalam ngelakuin segala pun jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah mencari Tuhan yang lain. Jangan pernah nyekutuin Allah. Dan jangan mencari kesesatan untuk tidak taat kepada Allah. Maka caranya ibadah jaga. Sehingganya dalam kitabnya Quraisy Shihab, dia menyatakan orang yang paling baik adalah ketika condong akidahnya kuat kepada Allah. Jadi ini benar-benar kudu kita jaga. Akidah kita la ilaha, ini yang jangan berubah. Kondisi apapun boleh berubah. Ujian boleh datang, kehidupan boleh berganti, masa boleh berputar, tapi akidah tetap la ilaha illallah. Sehingga mudah-mudahan kekuatan iman kita, kekuatan takwa kita menjadi barometer kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya maupun Davio. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesaat lagi kita akan menyempurnakan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Abdul Razik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.